Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan SHI. Saya mahasiswa PPG Daljab 2025 batch 3 Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya dengan tema atau materi pentingnya sholat fardu. Saya mengajar di SMP Negeri 91 Jakarta kelas 7C. Cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak sehat? Ada yang kurang sehat? Ada, sehat semua ya? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, berdoa dulu seperti biasa. Siapa memimpin biasa? Itu kelas. Ayo berdoa. Siap. Siap. Doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Ahmad Yuda, Airi Salsabila, Alkansa, Aprilia, Ardi Hanapiansa, Autri, Azhara, Azhara Dimas, Bagus Anjar, Kalisa, Cut Aini, Nayanda, ada Nayanda, Nurul Aini, Randi Akhir, Salma, Salsabila, Pania, Yuda. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sholat. Bapak yakin karena dalam agama kita sholat itu kan sejak umur 7 tahun disuruh sholat ya. Bapak yakin kamu sudah bisa. Tapi di sini maksudnya kita belajar tentang kenapa sih harus sholat, apa sih manfaatnya, terus kalau kita nggak sholat kenapa gitu kan. Jadi perlu kamu belajar tentang sholat
dalam agama kita itu adalah sangat penting. Kenapa disuruh sholat? Apa alasannya? Ya. Kita belajar hari ini adalah tentang bagaimana Islam mewajibkan sholat kepada setiap muslim. Ya. Nanti akan kita bagi kelompoknya supaya kita tahu dulu apa itu sholat, kenapa harus sholat, apa manfaatnya, kenapa harus kita mengerjakannya, kan harus tahu dulu. Gitu kan? Atau ada yang ini, Bapak tanya dulu. Siapa yang tahu kenapa kita harus sholat? Coba, ngasih pendapat, ada nggak? Ada nggak? Kenapa kita harus sholat? Emang kalau kita tidak sholat kenapa? Hah? Dosa. Terus apa lagi? Nggak dapat pahala. Menurut kamu, yang kamu tahu banyak atau teman-teman kamu nggak sholat? Apa kira-kira alasannya? Air. Hah? Banyak kan? Nah untuk itu, supaya lebih mendalam, Bapak ingin kamu berkelompok. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu sholat, kenapa Saatnya sholat, yang kedua dimulai. bagaimana tata caranya, apa It's time to begin the second lesson. apa syarat rukunnya, bagaimana tata caranya, nanti Bapak jelaskan. Tapi kamu tahu dulu, kenapa kita harus sholat, apa manfaat sholat, bahaya dengan sholat, alasan remaja nggak sholat itu apa? Kita bahas dulu ya. Nah, kita bahas. Coba bagi kelompoknya. Udah kelompoknya kan? Ayo, coba duduk sebelum masing-masing. Pertama, ini kelompok berapa? Kelompok pertama membahas tentang yang kemarin itu, yang mengapa kita sholat. Kelompok berapa kemarin? Mengapa kita harus sholat? Kamu ya, itu cari alasannya. Itu kan ada 5 kategori ya. Kenapa kita harus sholat? Secara spiritual, terus sosial, psikologi, pendidikan karakter dan kesehatan ya. Nanti harus ada alasannya, ayatnya ditulis ya. Kenapa kita harus sholat? Terus yang kelompok 2, manfaat sholat. Kamu cari manfaat sholat secara spiritual, kesehatan, psikologis, terus sosial dan karakter ya.
Apa karakter yang diambil dari Bapak sholat itu? Yang ketiga, bahaya meninggalkan sholat. Apa bahayanya dalam spiritual, kesehatan, sosial, karakter dan psikologis ya. Keempat, kenapa banyak anak remaja tidak sholat? Ayo bahas. Secara spiritual, yang 5 tadi ya, sama karakter ya, kesehatan, psikologis, sosial ya. Kelompok 5 mana? Apa dulunya? Ya, alasan anak remaja kenapa tidak sholat. Apa alasan anak-anak sekarang itu, anak gadget itu tidak sholat ya? Nanti presentasikan. Apa? Kenapa harus sholat? Emang kalau nggak sholat kenapa? Cari ya. Ya. Nanti presentasikan ke depan. Jangan lupa tulis ayatnya ya. Maksudnya kamu cari setiap kelompok boleh ngambil HP 1. Ayo, yang ada fotonya, ayo ambil. Setiap kelompok boleh ambil HP. Yang ada fotonya, ayo. Jadi kamu bisa browsing, nyari jawabannya, ayo. Yang ada fotonya. Sudah. Perhatikan, semua harus aktif dan tidak usah ngurus kelompok lain. Cukup kamu diskusikan dulu materi kamu masing-masing. Nanti yang tidak ikut diskusi, yang tidak aktif, nanti Bapak akan kasih nilai. Dan hasilnya satu kelompok cuma 1 aja, nggak usah tulis semuanya. 1 buku 1 kelompok, ya. Yang belum ada ayatnya tulis ayatnya, sama artinya. Ayo kita akan bawa kasih waktu kira-kira 15 menit. Kan ada HP kan? Ayo, nanti presentasi ke depan. Yang belum paham atau tidak paham boleh nanya ke Bapak. Atau ada masalah boleh nanya ke Bapak. Ayo silakan diskusi. Boleh. Ya, enggak, kan misalnya di kesehatan apa? Misalnya tadi kamu dulunya apa? Alasan anak remaja tidak sholat. Ya, misalnya dia mengatakan tidak sholat itu dari kesehatan. Kamu punya bukti nggak bahwa dia itu terganggu kesehatannya? Selanjutnya, orang tidak pernah bangun subuh karena nggak sholat subuh kan? Tadi di situ apa akibatnya kalau orang tidak pernah bangun subuh? Kalau orang bangun siang terus? Misalnya orang bangunnya pas matahari terbit, lihat, makanya Bapak kasih HP kan, searching di situ. Apa bahayanya kalau orang tidak pernah bangun subuh misalnya? Nah, kayak gitu-gitu maksudnya ya, kami yang cari ya. Kan tadi kan kamu alasan tidak sholat kan? Dari sisi kesehatan apa? Untuk psikologisnya ada nggak pengaruhnya? Katanya di situ. Kan di situ ada dalilnya ya, tulis di dalil ya. Ayo yang lain, boleh nanya kalau yang belum paham tentang kerjakan teleponnya. Ayo. Ada yang mau nanya? Boleh ditambahin di belakang. Penting kamu tahu bahwa itu bagian spiritual atau psikolog kaitan di situ ya. Iya Pak. Makanya Bapak nggak kasih rekomendasi itu gitu supaya kamu bisa nanti karena yang kamu tambah tentang sosial Pak, atau tentang karakter Pak di belakang ya. Boleh. Ayo. Yang enak boleh ya. Arahnya memang.
foto mau prediksi apa? Udah marah dong. Kita yang baca siapa? Hah? Spiritual itu berarti kan kamu tadi apa? Judulnya? Remaja tidak sholat. Ya, kenapa banyak remaja tidak sholat? Nah, secara spiritual alasannya apa? Yang ditanyakan adalah maksud spiritual itu apa gitu ya? Iya. Jadi nanti bisa hati keras gitu kan? Apa tuh boleh jawab ini? Secara spiritual orang yang malas sholat itu seperti apa? Yang harus kamu cari. Tadi di buku boleh Kumar. Kasih Pak. Ya. Ayo ada lagi nanya. Boleh. Ini apa saya kan tadi baca bikin ditutupin kali. Ditutupin kok dikasih. Dibisikin agar tidak sholat. Ayo, diskusi yang benar ya. Semuanya harus terlibat. Gak ada yang cuma nebeng doang. Coba aku nari. Udah selesai? Ayo, keluar mari kita presentasi. Yang sosial gimana? Tidak sholat. Berikan buktinya ya. Apa?
jelas ya. Sekarang ayo yang kelompok 1. Yang lainnya tolong mendengarkan menyimak. Boleh bertanya atau ngasih masukan atau ngasih pendapat. Paham? Ayo semuanya kalau ada presentasi menghadap ke depan ya. Ayo maju. Ayo. Kamu perkenalkan kelompok kamu ya. Terus apa yang kamu bahas? Kasih tahu. Dekat. Ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengapa harus sholat. Sebelum itu, biarkan kami pengenalan. Perkenalkan, nama saya Dimas Abimanyu. Nama saya Muhammad Daniel Cesario. Perkenalkan, nama saya Nabil Faizunaid. Nama saya Muhammad Mirza Amsyar. Saya Fatan Aimar Rizky. Perkenalkan, nama saya Galas Permana. Kami dalam judul mengapa harus sholat akan membahas beberapa aspek. 1. Spiritual, 2. Sosial, 3. Kesehatan, 4. Karakter, dan 5. Psikologis. Yang terisi dari aspek, manfaat, dan bukti ayat. Pertama, aspek spiritual, manfaat, dan bukti akan dibacakan dari Rio. Sebagai komunikasi dan kedekatan langsung dengan Allah. Dengan temannya. Ayo. Manfaat spiritual mengapa harus sholat. Sebagai komunikasi dan kedekatan langsung dengan Allah, memohon ampunan, membersihkan jiwa dari dosa, menanamkan ketenangan batin dan kedamaian, serta mengutamakan iman. Bukti ayat dalam aspek spiritual. Quran Surat Al-Alaq ayat 96. Surat 96 ayat 19. Dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. 2. Sosial. Manfaat mengapa harus sholat dari aspek sosial. Mempererat ukhuwah dan persaudaraan, menumbuh kesetaraan, memperkuat solidaritas antar umat, melatih disiplin dan tanggung jawab sosial. Bukti ayat dalam sosial mengapa harus sholat. Quran Surat Al-Ankabut ayat surah 29 ayat 45 yang artinya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. 3. Kesehatan. Manfaatnya meningkatkan sirkulasi darah dan fleksibilitas sendi, serta menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Bukti ayatnya Quran Surat Al-Maidah ayat 6 tentang pentingnya wudu. 4. Karakter. Menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab, melatih pengendalian emosi dan kesabaran, serta meningkatkan ketulusan dan kerendahan hati. Contoh suratnya surat At-Toha ayat 14. Menanamkan disiplin waktu dan tanggung jawab. 5. Aspek psikologis. Manfaatnya, sholat membuat kita disiplin dan tertib dan dapat menenangkan diri. Bukti ayatnya ada di Quran Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-45. Area sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi kenapa kita harus sholat? Spiritualnya kenapa? Sebagai komunikasi dan kedekatan langsung dengan Allah, mohon ampunan, membersihkan jiwa dari dosa. Nah, kita ada mana apa komunikasi itu? Apa komunikasi maksudnya? Kita sholat itu sebagai alat komunikasi kepada Allah. Maksudnya apa? Kenapa komunikasi? Ada yang tahu nggak? Kenapa komunikasi? Karena Allah kita butuhkan dalam hidup kita setiap saat. Makanya perlu komunikasi. Kalau Allah tidak kita butuhkan, tidak perlu komunikasi. Karena kita butuhkan, makanya perlu komunikasi. Mau minta rezeki kepada Allah, minta keselamatan kepada siapa? Minta kesehatan, minta dipanjangkan umur, sembuhkan penyakit. Karena itulah kita perlu ada komunikasi kepada Allah. Kira-kira kalau tahu seperti itu, penting nggak sholat? Penting. Jadi sholat itu tidak sekedar rukuk sujud ya, tapi sholat itu tempat kamu mengadu, meminta dan memohon saat kita sholat. Maka perlu ada sholat. Paham? Jadi jangan malas sholat. Kalau udah tahu manfaatnya gitu ya. Ayo, ada pertanyaan silakan. Boleh, nanya apa? Boleh, nggak boleh? Boleh. Ayo, mana? Itu kan tadi kan ada suratnya, kenapa nggak dibaca? Oh iya, surat yang mana? Coba baca. Ada kan itu ayatnya? Surah apa tadi? Surah apa? Nanti karena ada masukan dari teman kamu, itu masukan ya, bukan kritik, masukan. Nanti kalau nulis ayat itu jangan hanya tulis nomor suratnya, tapi ayatnya itu nanti mengurangi nilai hasil kelompok kamu. Ya, nanti kalau kamu tulis ayat di situ, misalnya Al-Baqarah ayat 12, jangan seperti itu, tapi ditulis ayat. Ya bagus, masukan ya. Mulai ada. Dengan tutup. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang manfaat sholat. Perkenalkan, nama saya Nayenda Vanessa Jasmine. Saya Aprilia Dwi Anggita. Saya Zahra Mikaela Rahma. Saya Azra Dimas Tejo. Saya Ahmad Yuda Prayoga. Saya Kenzi Kurniawan. Kami akan membacakan aspek dari spiritual yang akan dibacakan oleh April. Manfaat dari aspek spiritual adalah ketenangan batin, kedekatan dengan Allah, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, pengendalian hawa nafsu dan Saatnya yang kesadaran ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Buktinya dibacakan oleh Azahra. Bukti dari aspek spiritual adalah Al-Quran Surat An-Kabut ayat 45 yang menyatakan salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surah An-Kabut ayat 45. Utu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar walazikrullahi
akbar wallahu ya'lamu mastasma'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah. Sholat itu lebih besar keutamaannya dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya, manfaat aspek sosial yang akan dibacakan oleh Azra. Manfaat aspek sosial adalah menumbuhkan kedisiplinan, waktu, rasa persaudaraan, kebersamaan, dan gotong royong, ketertiban, dan kedamaian. Bukti akan dibacakan oleh Yoga. Saat sholat Jumat di masjid, semua orang berkumpul, berdiri sejajar tanpa membedakan kaya dan miskin, pangkat rendah, sehingga terjadi persaudaraan dan kebersamaan. Manfaat kesehatan akan dibacakan oleh Kenzi. Manfaat kesehatan adalah melancarkan peredaran darah melalui gerakan sholat, sujud, menjaga kebersihan tubuh melalui wudhu. Bukti akan dibacakan oleh Neta. Bukti dari aspek kesehatan. Gerakan sujud membantu aliran darah ke otak sehingga pikiran lebih segar. Wudhu terbukti menjaga kebersihan kulit dan mencegah penyakit. Aspek karakter dibacakan oleh April. Menumbuhkan sifat sabar, rendah hati, dan taat aturan. Bukti dari karakter dibaca dengan Azara. Bukti aspek karakter. Saat sholat berjamaah, jamaah harus mengikuti imam dengan tertib yang berarti melatih taat aturan. Selanjutnya aspek psikologis yang akan dibacakan oleh Neta. Aspek psikologis membantu mengendalikan emosi. Bukti akan dibacakan oleh Yoga. Orang yang istiqomah sholat, letih, sabar, dan tidak mudah marah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari teman-teman semua dari kelompok 1 sampai 6 ada yang mau ditanyakan nggak? Manfaat sholat. Jadi ini maksudnya ya, setelah kamu tahu manfaat sholat, kamu lebih bersemangat untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak ada lagi di kelas ini yang meninggalkan sholat. Kalau sudah tahu manfaatnya ya, itu kan tadi spiritual ada, kesehatan ada, psikologis ada. Jadi Allah menyuruh sholat itu bukan sembarang menyuruh, tapi ada manfaatnya. Itu dunia. Kalau akhirat apa? Manfaat sholat di akhirat nanti apa? Masuk surga. Oke, kalau tidak ada, tutup. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Sebelum lanjut, perhatikan. Kita fokus dulu. Bapak kasih tepuk fokus dulu ya. Sebelum lanjut, perhatikan. Nanti kalau Bapak bilang tepuk siang, tepuk sekali. Kalau Bapak bilang tepuk sore, tepuk 2 kali. Kalau malam, jangan. Kalau malam tidak kena ya, tidak ada suara. Bapak ulang. Kalau tepuk sekali, apa kalau Bapak sebutkan selamat siang, tepuk 1 kali. Kalau Bapak bilang selamat sore, Tepuk 2 kali. kalau Bapak
Selamat malam. Nanti kalau yang nggak fokus kita apain? Nyanyi ya. Coba kan? Kita coba dulu ya. Ini percobaan ya. Nanti kalau udah mulai, yang tidak fokus kita apain? Nyanyi. Sepakat? Sepakat. Oke. Kita coba dulu ya. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Oke. Kita mulai ya. Selamat malam. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Selamat sore. Selamat siang. Berarti fokus semuanya. Ayo. Tadi Bapak khawatir kamu sudah ngantuk. Ternyata Bapak masih semangat, oke? Sekarang lanjut, kelompok 3. Ayo, maju. Dengarkan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Airis Salsabila Madinah, saya Salma Safira, saya Alkan Sabara Medina, saya Kalisana Swadara, saya Natania Safriani. Kami ingin menjelaskan tentang masalah meninggalkan sholat yang beraspek spiritual, sosial, kesehatan, karakter, dan psikologis. Spiritual akan dibacakan oleh Salma. 1. Aspek spiritual. Bahaya meninggalkan sholatnya adalah hubungan dengan Allah terputus, hati menjadi keras, doa dan permohonan sulit terkabul. Buktinya adalah Quran Surat Maryam ayat 59 dan Quran Surat Tahta ayat 14. 2. Sosial. Bahayanya, hilangnya akhlak mulia sehingga hubungan sosial terganggu. Buktinya adalah di Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga ada kesehatan. Bahaya meninggalkan sholatnya, kehilangan manfaat gerak sholat yang menyehatkan badan, melatih sendi, otot, sirkulasi darah. Hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, bangunlah sholat. Yang keempat, aspek karakter. Bahayanya, hilangnya disiplin, mudah sombong, egois, dan tidak rendah hati. Buktinya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, psikologis. Mudah cemas, gelisah, depresi, hati terasa kosong, hidup tidak terarah, rentan putus asa saat menghadapi masalah. Hadis riwayat Muslim. Penelitian psikologi modern. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, nanya. Bahaya, coba kasih kesimpulan. Apa aja bahayanya kan? Apa? Pada spiritual. Ya, bahayanya apa spiritual? Udah pada tahu ya kali kesimpulan dari kelompok 3? Bahayanya spiritual, hubungan dengan Allah terputus. Hati menjadi keras, doa dan permohonan sulit terkabul. Ya, coba dengarkan. Kalau orang meninggalkan sholat, komunikasi terputus. Tadi Bapak jelaskan komunikasi terputus, berarti kamu tidak ada komunikasi dengan Allah. Kalau kamu misalnya nih sama teman kamu, komunikasi terputus, mau minta tolong bisa nggak?
Mau curhat bisa nggak? Orang terputus komunikasi, kamu di apa namanya? Nomor teleponnya diblokir ya kan? Jadi sangat bahaya ya, coba. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu sangat berbahaya. Kenapa? Mau minta tolong nggak bisa, ya kan? Dia nggak sholat. Mau minta perlindungan nggak bisa, mau minta rezeki nggak bisa, minta kesehatan nggak bisa, karena terputus. Maka kenapa lihat Allah buat kita sholat itu, lihat 5 waktu, sehingga kita tidak pernah putus hubungan dengan Allah. Sebelum kita beraktivitas pagi-pagi udah ada sholat subuh, kita bekerja udah capek nih, ada sholat subuh. Terus kita di akhir aktivitas kita sore ada sholat. Sampai rumah sholat. Sebelum tidur terus lagi, sehingga 24 jam kita tidak pernah putus dengan Allah. Itulah bahayanya menurut kelompok. Jadi orang-orang tertentu terputus komunikasi dengan Allah. Apalagi tanya dulu. Hilangnya akhlak mulia sehingga hubungan sosial terganggu. Ya, karena orang akhlak itu hilang apa namanya, kasih sayangnya, nggak takut berbuat dosa, ya. Maka jangan coba-coba meninggalkan Ada lagi mau bertanya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini membahas tentang tugas agama Islam, yaitu kenapa banyak anak remaja tidak sholat. Dari aspek pertama yaitu spiritual, sosial, kesehatan, dan karakter. Aspek spiritual, iman yang masih lemah, kurangnya kesadaran tentang hakikat sholat, hati yang masih terikat pada dunia, hati keras, sulit menerima kebenaran, lalai dengan sibuk dengan dunia lain, krisis kesadaran spiritual. Kenapa banyak anak remaja yang tidak sholat? Dalam aspek sosial adalah lingkungan pergaulan, kurangnya keteladanan keluarga, sibuk dengan aktivitas hiburan. Bukti dalam aspek sosial yaitu kurang teladan dari keluarga, terpengaruh teman yang tidak sholat, dan terpengaruh pada ego diri sendiri. Aspek kesehatan, rasa malas karena pola hidup tidak sehat, kurang energi dan lelah, stres dan kesehatan mental. Buktinya sering begadang, gangguan kesehatan mental, kurangnya kesadaran pada diri sendiri. 4. Karakter, mudah terpengaruh lingkungan, kurang rasa tanggung jawab, kurang kontrol diri, kurang disiplin dan tanggung jawab, sifat malas dan kurang motivasi, terpengaruh dari lingkungan. Secara psikologis, yang pertama pengaruh emosi dan mood yang tidak stabil, yang kedua rasa ingin bebas dan memberontak, yang ketiga kurangnya pemahaman makna sholat secara pribadi, dan bukti secara psikologis adalah kontrol diri masih lemah, emosi mudah berubah, kurangnya pemahaman, dan fokus duniawi. Itulah dari kelima aspek yang kita bahas. Ada yang ingin ditanyakan? Banyak. Ada mau bertanya enggak? Kenapa banyak remaja tidak sholat? Tadi apa pertama? Imannya lemah. Terus? Kurangnya kesadaran. Kurangnya kesadaran tentang makna sholat. Terus? Hati yang masih terikat pada dunia.
berikan kepada dunia. Maksudnya bahwa banyak orang hanya mengingat hidup di dunia. Dia tidak yakin bahwa mati itu adalah awal kehidupan akhirat. Bertanya, di kubur kita hidup nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas alasan anak remaja tidak sholat, yaitu ada 5 aspek, yaitu pertama spiritual, sosial, kesehatan, karakter, dan psikologis. Yang pertama spiritual. Lemahnya iman dan ketakwaan, kurangnya pemahaman. Buktinya lupa akan kematian, kurangnya memahami. Alasan anak remaja tidak sholat secara sosial, pengaruh teman, tekanan sosial, kurangnya aktivitas keagamaan. Buktinya lebih mementingkan teman-teman daripada mementingkan sholat. Alasan anak remaja tidak sholat, kesehatan, kurangnya tidur. Buktinya sering mengantuk di siang hari, selalu begadang sampai tidak bangun saat subuh. Alasan anak remaja tidak sholat, karakter, salah pergaulan, sering menunda-nunda sholat. Buktinya sempat tidak bangun saat subuh, sering menyepelekan sholat sebagai hal yang biasa. Alasan anak remaja tidak sholat secara psikologis, gangguan mental, hambatan lingkungan, malas dan tidak menemukan kenikmatan, ketidaktahuan dan ketidakpahaman. Buktinya sering marah-marah karena sangat stres, sering menunda-nunda sholat, kurangnya disiplin, perasaan kosong dan tidak tenang. Sebelum kami mengakhiri presentasi, sebelumnya ada yang mau bertanya. Ya. Tahu apa yang dulu? Alasan anak remaja tidak Ya. sholat. Anak-anak gadget sekarang banyak tidak sholat. Alasannya apa? Lebih mementingkan teman-teman daripada mementingkan Tuh lebih mementingkan temannya, lebih enak main, ya kan? Terus lagi. melupakan kematian dan kurang memahami. Ya, tadi yang kita bahas karena lupa bahwa dia akan mati. Apa yang mau bertanya? Sudah lanjutkan. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ya, terakhir, kelompok terakhir, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan kenapa harus sholat. Yang satu dibacakan oleh Airja. Kenalkan diri. 1. Spiritual, manfaat mendekatkan diri kepada Allah, menambah iman. Bukti surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata
anil khasya'i wal muqari. Artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkari. Aspeknya adalah sosial. Manfaatnya menumbuhkan kebersamaan, ukhuwah dan persatuan. Buktinya hadis riwayat Muslim, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Aspek kesehatan. Gerakan sholat melancarkan darah dan menjaga postur tubuh. Bukti riset medis, gerakan buku, sujud, berdiri, duduk, membantu kelenturan otot dan kesehatan tulang belakang. Aspek karakter. Manfaat melatih disiplin, tanggung jawab, kesabaran. Hadis, amal yang paling dicintai Allah adalah sholat pada waktunya. Dan Bukhari dan Muslim. Psikologi menenangkan hati, mengurangi stres. Bukti kisah surat Al-Arad ayat 28 menyatakan hanya dengan Allah hati jadi tersentak. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kenapa Ya, kenapa harus sholat? Dijelaskan ya. Apa saja alasannya? Karena sholat adalah jangan bagi-bagi waktu. Sholat yang agama. Orang itu beragama atau tidak, lihat sholatnya. Lihat sholatnya. Orang itu beragama atau tidak, dilihat sholatnya. Kalau dia mengaku beragama tapi tidak sholat, sama sekali tidak beragama. Jadi itu ya. Kenapa kita sholat? Karena sholat adalah yang agama. Ada lagi? Sudah. Ada yang ingin bertanya lagi? Bertanya? Kalau tidak ada, tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk semuanya. Biar Bapak kasih. Bapak Saatnya jam keempat dimulai. belakang. It's time to begin the fourth lesson. Ya, teman-teman. Hari ini kita belum masuk kepada tata cara sholat ya. Syarat rukunnya yang membatalkan belum. Bapak hari ini cuma mau mengajarkan motivasi kepada kamu supaya tidak meninggalkan sholat. Orang terus. Jadi lama-lama di kelas ini tidak ada lagi yang meninggalkan sholat. Karena tadi kamu sudah tahu bahayanya sangat mengerikan ya, manfaatnya sangat banyak, alasannya jelas, bukan perintah manusia, tapi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di situ, coba ada nggak mau bertanya? Boleh. Dari semua itu, boleh tanya, ayo. Boleh tanya? Ada? Kalau tidak ada, berarti dan hari ini kita tutup ya dengan berdoa. Mudah-mudahan kita semua, Bapak semuanya, tidak lagi yang meninggalkan sholat. Tapi Pak, Bapak kita dulu. Mau nggak kita bikin komitmen? Semuanya berjanji, bukan ke Bapak ya. Berjanji di depan Allah, kamu tidak akan meninggalkan sholat. Mau? Itu baru sebagian cuma mau. Coba ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Saya berjanji. Tidak akan meninggalkan sholat. Karena saya sudah tahu. Alasan. Kenapa harus sholat. Dan saya sudah tahu. Manfaat sholat.
Dan saya juga sudah tahu sangat berbahaya meninggalkan sholat dunia dan akhirat. Ya Allah, saya berjanji sekuat tenaga saya tidak akan pernah meninggalkan sholat dalam kehidupan saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi anak Bapak semuanya, itu saja hari ini yang Bapak sampaikan, bahwa kamu sudah tahu alasan kenapa kita sholat. Mudah-mudahan tidak lagi yang menunaikan sholat di hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan kita masuk materi tata cara pelaksanaan sholat, syarat rukunnya yang membatalkan, terus semua sunnah-sunnah dalam sholat. Oke? Tolong dibaca bukunya di rumah. Besok Bapak tinggal menjelaskan. Udah ya.